Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginta Bertapio akan menjelaskan tentang kekuatan cita manusia. Cita-cita merupakan keinginan kuat terdalam pada sifat manusia, yaitu keinginan untuk merasa bermakna dan bercita-cita dalam hidup. Sebagaimana yang ditulis oleh Mark Twain, 2 hari yang paling penting dalam hidup Anda adalah hari saat Anda lahir dan hari saat Anda mengetahui mengapa. Kita ditaruh di bumi ini untuk melakukan sesuatu yang mengagumkan dengan hidup ini. Wayne Dyer menulis bahwa setiap anak datang ke dunia dengan perintah rahasia. Jadi apakah perintah rahasia Anda? Setiap orang memiliki peran yang harus ia mainkan atau sebuah bagian yang harus ia penuhi, alasan untuk hidup. Setiap orang dirancang untuk cocok di tempat tertentu, melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Abraham Maslow, seorang psikolog inovatif, menyimpulkan bahwa manusia memiliki 2 jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan defisiensi, dan yang kedua, kebutuhan menjadi. Kebutuhan defisiensi didefinisikan sebagai rasa takut, keraguan, kecemasan, dan konflik yang tak teratasi yang menghambat potensi individu dan menahan orang pada sebagian besar hidup mereka. Kesimpulan Maslow ini adalah bahwa 98% populasi manusia gagal menyadari potensi karena satu atau beberapa hal rintangan mental ini. Kebutuhan menjadi, yaitu didefinisikan sebagai kualitas aktualisasi diri orang-orang yang merasa takjub dengan dirinya sendiri dan berdedikasi untuk menjadi segala hal yang dapat mereka raih. Dan untuk mewujudkan cita-cita itu, Anda membutuhkan nilai, prinsip, dan kebajikan pengorganisasian yang paling penting bagi Anda, dan yang tidak Anda kompromikan dengan alasan apapun. Kita memahami dengan sangat jelas nilai-nilai diri dan bagaimana nilai-nilai itu dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Dan nilai-nilai Anda adalah seberapa jauh Anda mempertahankan nilai-nilai itu. Maka itu akan membantu esensi karakter Anda. Anda membutuhkan visi atau gambaran yang jelas dan menarik tentang kehidupan masa depan Anda, seolah-olah kehidupan Anda ideal atau sempurna dalam segala hal. Semakin besar kejelasan yang Anda miliki tentang visi diri Anda sendiri, semakin termotivasi Anda untuk membuat visi itu menjadi kenyataan, dan semakin cepat Anda menarik visi itu ke dalam kehidupan Anda. Tujuan dan misi Anda adalah perpanjangan alami dari nilai-nilai Anda dan visi-visi Anda. Hal itu adalah target yang harus Anda bidik dan dikombinasikan dengan rencana langkah demi langkah untuk kegiatan yang perlu Anda libatkan setiap harinya untuk membuat nilai, visi, tujuan dan misi Anda menjadi kenyataan. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juriani Syahira. Saya dari Prodi Humas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan buku yang saya review, yaitu tentang berkonsentrasi. Ilmu tentang fokus dan konsentrasi adalah hal yang dapat dipelajari dan harus dipelajari melalui praktik berulang kali sampai ilmu tersebut tertanam sebagai kebiasaan seumur hidup. Johann Wolfgang von Goethe berkata, segala hal adalah sulit sebelum menjadi mudah. Sulit untuk membentuk kebiasaan berfokus dan berkonsentrasi. Tapi sekalinya Anda sudah membentuknya, kebiasaan itu menjadi otomatis dan mudah. Malah kebiasaan itu menjadi lebih mudah untuk dipraktikkan daripada kebiasaan buruk lama berupa pengalihan dan pengalihan perhatian. Aristoteles berkata, kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. 95% dari apa yang kita lakukan setiap hari adalah kebiasaan otomatis dan tanpa berpikir. Kuncinya adalah kita harus membentuk kebiasaan baik dan menjadikan panduan.
Praktik tidak membuat menjadi sempurna, praktik membuat menjadi permanen. Ada masalah besar dalam dunia kerja, masalah masa kini yang mengancam karir dan kesuksesan jutaan orang. Ketagihan distraksi. Menurut ahli saraf, setiap kali Anda bereaksi atau merespon deringan suara atau sinyal dari perangkat elektronik, Anda bergembira dan antisipasi. Otak Anda melepas sejumlah kecil dopamin yang merupakan zat kimia juga terkandung dalam kokain dan stimulan lain. Sebagaimana dengan obat manapun, sekalinya Anda merasakan serta dopamin di pagi hari, ketika memeriksa email atau berselancar di situs media sosial, kita langsung ketagihan selama seharian. Pola pikir otak manusia itu kadang berubah dan tergelincir dalam kebiasaan memeriksa pesan secara terus-menerus, dan bila tidak ada pesan, mungkin akan mengirim pesan. Kekuatan konsentrasi. Mungkin kemampuan yang paling penting untuk meraih kesuksesan dalam pekerjaan adalah keterampilan. Orang-orang di sekeliling Anda benar-benar tahu bahwa bila mereka memberi Anda tugas atau tanggung jawab, Anda akan menyelesaikannya sesuai jadwal, sesuai anggaran, dan dengan kualitas tingkat tinggi. Ini adalah tujuan dan manfaat akhir dari kejelasan, fokus, dan konsentrasi. Ini adalah kunci untuk mengenai sasaran bidik Anda dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Merialsi, saya dari kelas Humas. Saya akan menjelaskan tentang kekuatan dan kejelasan. Kita harus mempunyai target dalam diri kita supaya kita dapat mengetahui tentang kemampuan yang ada di diri kita dan agar kita dapat mengembangkannya. Hidup harus memiliki tujuan dan cita-cita yang jelas supaya kita fokus untuk mewujudkannya. Seseorang dengan cita-cita yang jelas akan memperoleh kemajuan dalam hidupnya, walaupun jalannya bergelombang. Dan seseorang dengan cita-cita yang tidak jelas tidak akan pernah memiliki kemajuan dalam hidupnya. Kita harus bisa juga menentukan konsekuensinya, karena orang yang sukses adalah mereka yang melakukan tugas dan kegiatan dan mempunyai potensi konsekuensinya. Kualitas pemikiran dan akan menentukan kualitas dan keputusan kita. Dan tindakan yang kita lakukan akan menentukan kualitas dan kuantitas dari hasil akhir. Kuncinya adalah kita harus mampu memperjelas tentang tujuan hidup dan dapat menikmati hasil akhirnya dengan puas. Kita harus meningkatkan dan meyakinkan diri untuk bisa sukses dalam hidup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiatriani. Saya jurusan Hubungan Masyarakat. Di sini saya akan mereview buku Brian yang berjudul Kekuatan Keunggulan Terhadap Diri Sendiri. Yang pertama itu adalah menyukai diri Anda sendiri. Di sini siapa sih yang gak suka terhadap diri kita sendiri? Siapa lagi yang tidak menyukai diri kita sendiri? Kalau tidak, kita semakin suka terhadap diri sendiri, yang pertama itu semakin bahagia. Yang kedua itu kekuatan fisik kita semakin kuat. Yang ketiga, kekuatan mental kita itu semakin kuat juga. Yang keempat itu emosi kita terjaga. Nah, kalau yang keempat itu yang sudah kita kuasai, pasti banyak sekali energi yang kita dapatkan di dalam diri kita sendiri. Nah, yang kedua ada semakin baik kepada diri Anda sendiri. Maksudnya itu semakin baik kita kepada diri kita sendiri, kita bisa mudah mengerjakan pekerjaan di kantor, kita bisa mudah mengerjakan tugas kuliah, kita bisa mengerjakan semua yang kita inginkan itu berjalan dengan baik. Tetapi kalau kita menjalani tugas dengan tidak baik hati, tidak dengan senang hati, namun dengan keberatan, maka di situ tidak akan diberi kemudahan untuk orang yang mengerjakannya itu. Yang ketiga ada 20% teratas. Maksud di sini kita bisa menggunakan, kenapa tidak kita menggunakan 80%-nya itu menggunakan akal pikiran kita.
dan kebanyakan orang menggunakan akal pikirannya itu 20%. Nah, di situ orang banyak menggunakan energi yang banyak. Kenapa kita tidak menggunakan akal pikiran kita untuk melakukan suatu pekerjaan? Kalau kita melakukan sesuatu dengan akal pikiran kita, insya Allah kita akan dapat memudahkan pekerjaan kita dan kita akan mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.